Shalom saudara-saudara, kali ini saya akan membagikan kepada kita renungan motivasi dengan tema mengatasi keputusasaan. Ini yang saya dasarkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu Tempo menuliskan berita yang sangat mengejutkan. Salah satu berita ini menuliskan putus asa karena dampak virus corona, Menteri Jerman bunuh diri. Wow, ini keputusasaan yang luar biasa saudara-saudara. Sehingga dari keputusasaan itu rela mau bunuh diri. Nah saudara dikasihi Tuhan, Nabi Elia juga di dalam perjanjian lama juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu putus asa. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri yaitu Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi saudara, Nabi Elia juga pernah mengalami hal yang sama, putus asa. Orang hebat sekali Elia pun mengalami yang namanya putus asa. Keputusasaan adalah sebuah keadaan yang menunjukkan ketiadaan harapan. Dan ini yang dialami oleh Nabi Elia. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar, dia dibunuh oleh Isabel seperti ketika dia membunuh nabi-nabi Baal. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana respon kita atau tindakan kita ketika sedang berputus asa? Ada 3 respon yang baik untuk mengatasi keputusasaan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Elia, dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia datang ke Gunung Horeb dan berjumpa dengan Allah. Dan ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita sedang berputus asa. Datanglah kepada Tuhan membawa keputusasaan kita. Kita datang kepadanya karena hanya Dia yang bisa memberikan pengharapan. Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia ketika kita berbeban berat, ketika kita sedang mengalami keputusasaan. Dan hanya Allah satu-satunya sumber pengharapan ketika kita sudah tak ada harapan, ketika kita sudah tak berdaya di dalam menghadapi hidup ini. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 13, Allah adalah sumber pengharapan kita. Itu yang pertama. Respon yang kedua, ketika kita sedang berputus asa adalah sadarilah bahwa Tuhan sedang berkarya di dalam keputusasaan. Ketika Elia sedang mengalami ketidakberdayaan, ketika sedang berputus asa, sebenarnya di sana Tuhan sedang berkarya. Artinya apa? Bahwa ketika kita sedang berputus asa, ketika kita sudah tidak ada harapan, justru disitulah Allah bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Elia berputus asa, ketika Nabi Elia mau mati dan meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, justru disitulah Allah berkarya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-6. Sesudah itu ia, yaitu Elia, berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Jadi pada saat kita sedang berputus asa, pada saat kita tidak berdaya, justru di situ Allah berkarya. Dia menolong kita seperti Dia menolong Elia. Dia mengirimkan malaikat untuk mengirim makan dan minum dan sebagainya. Padahal di situ dia sudah tak berdaya.
dia tidak memiliki apa-apa, tapi disitulah Allah berkarya. Jadi ketika sedang berputus asa saudara-saudara, sadarilah bahwa pada saat itu juga Allah sedang berkarya di dalam kehidupanmu, di dalam keputusasaan itu. Respon yang ketiga, ketika kita sedang berputus asa adalah taat kepada Tuhan. Pada saat Nabi Elia sedang berputus asa tetapi Allah berbicara kepadanya, maka disitulah Elia taat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, maka bangunlah ia, yaitu Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam namanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Apa disampaikan oleh Tuhan kepada Elia? Dia taat melakukannya. Dia tidak menolak, tetapi dia taat pada perintah Tuhan. Harusnya saudara-saudara, pada saat kita sedang berputus asa, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu kita taat untuk melakukannya. Maka pada saat itulah kita boleh mengatasi keputusasaan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini sedang mengalami keputusasaan? Apakah saudara sedang putus asa karena di PHK dan sulit mendapatkan pekerjaan? Apakah saudara-saudara sedang putus asa karena terlilit utang yang begitu banyak? Apakah saudara-saudara sedang putus asa karena usaha saudara sedang bangkrut saat ini? Apakah saudara-saudara sedang berputus asa karena penyakit akut yang sudah bertahun-tahun tapi tak kunjung sembuh juga dan lain sebagainya? Saudara-saudara ingat bahwa ketika kita sedang berputus asa, lakukan 3 respon tadi. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan sedang berkarya dalam keputusasaanmu. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan. Salam pemenang, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.